Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan argumen dengan artikel yang berjudul Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Anggota dari kelompok 8 yaitu ada saya Yulistiana Eka Pratiwi, Elina Nuril Firdaus, Aza Amalia, Elvira Ika Rosiana, dan Sadiatun Nikmah. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun model kelembagaan agribisnis pada padi organik. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi analisis sistem, analisis kelembagaan, dan interaktif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen didukung oleh superstruktur yang kuat, yaitu kebijakan pemerintah pusat berupa program Go Organik 2010 dan kebijakan pemerintah daerah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi. Profil komunitas agribisnis padi organik meliputi petani, kelompok tani, Gapoktan, penyuluh asosiasi petani padi organik atau APO, perusahaan agroindustri beras organik, pemerintah, dan konsumen. Rancang bangun model didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis. Suatu sistem agribisnis yang lengkap merupakan suatu gugusan industrial cluster yang terdiri dari 5 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, upstream agribisnis, subsistem usaha tani, non-on-farm agribisnis, subsistem hilir, downstream agribisnis, subsistem penunjang, supporting sistem agribisnis, dan subsistem pemasaran. Selanjutnya, argumen yang pertama akan disampaikan oleh Elina. Permasalahan yang sering muncul dalam sistem agribisnis padi organik adalah ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia. Dengan penelitian ini, maka rancang bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang telah dijelaskan oleh Mbak Yulis. Menurut saya setuju dengan adanya kelembagaan padi organik ini, karena pada dasarnya misi yang diemban pada kelembagaan agribisnis padi organik adalah memenuhi kebutuhan masing-masing subsistem dan memberikan kontribusi pendapatan pelaku dalam sistem kelembagaan ini. Dengan adanya kelembagaan padi organik, permasalahan mengenai ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida dapat dikurangi. Kelestarian alam pun dapat terjaga karena pengurangan limbah pestisida. Di samping itu, kelembagaan agribisnis padi organik juga berkontribusi dalam penyediaan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan agar dapat berjalan berkesinambungan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dan pendapat saya. Analisis kelembagaan agribisnis padi organik berupa dukungan pemerintah pusat yaitu dengan Organik 2010, penyuluhan budidaya dan sertifikasi. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan pada subsistem usaha tani. Input paling krusial dalam subsistem usaha tani padi organik adalah pupuk dan pestisida organik. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hilir bertujuan untuk menghasilkan produk agroindustri yang mempunyai nilai tambah seperti beras organik yang mempunyai kualitas khusus yang dijamin keamanannya. Menurut pendapat saya, dari beberapa pernyataan di atas, kebijakan pemerintah berupa program Go Organik, kebijakan pemerintah daerah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi
berpengaruh dalam mendukung agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat menjadikan para petani lebih produktif dan bisa menghasilkan perubahan yang lebih bersifat organik dan dijamin keamanannya dari pestisida. Selain itu, dengan adanya kelembagaan dalam usaha tersebut dapat menjadikan sistem dalam usaha tadi terarah. Ya, kesimpulan dan pendapat dari saya. Terima kasih. Kemudian, dalam artikel ini, rancang bangun model kelembagaan agribisnis pada organik dalam mendukung ketahanan pangan, itu kan diketahui bahwa hasil analisanya terhadap permasalahan sistem agribisnis pada padi organik adalah ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang masih cukup tinggi, sehingga proses penggantian pupuk organik secara total itu perlu pemahaman secara bersama dalam kelompok. Nah, dalam rancang bangun model kelembagaan padi organik, dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang meliputi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, dan subsistem penunjang, serta subsistem pemasaran. Nah, menurut saya setuju dengan artikel ini karena misi yang diemban pada kelembagaan agribisnis padi organik adalah memenuhi kebutuhan masing-masing subsistem dan memberikan kontribusi pendapatan pelaku dalam sistem kelembagaan ini. Nah, sinkronisasi antara subsistem dalam kelembagaan agribisnis padi organik merupakan kunci sukses bagi kelembagaan yang dipergunakan, serta dengan adanya asosiasi padi organik sebagai salah satu pelaku dalam subsistem mempunyai peran sentral dalam menghubungkan antara petani dengan pengusaha beras organik. Terima kasih. Selanjutnya, pendapat saya tentang terhadap rancangan model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. Dalam artikel ini, menurut saya cukup efektif untuk terwujudnya ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga dan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, juga masyarakat yang dapat mengakses dengan baik. Di mana dengan model subsistem yang paling pertama dilakukan yaitu kelembagaan agribisnis hulu dengan peran menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi pertanian seperti usaha-usaha dalam bidang pembibitan, pupuk, dan teknologi untuk mendukung industri pertanian tersebut. Dalam hal ini, agribisnis padi organik. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin terpenuhnya input yang dibutuhkan pada subsistem usaha tani, di mana terjaminnya kelembagaan ini, maka keberlanjutan agribisnis padi organik yang menyediakan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Kesimpulan dari pendapat yang telah disampaikan bahwa kelompok 8 setuju dengan artikel tersebut, di mana dikatakan permasalahan yang sering muncul dalam sistem agribisnis padi organik adalah ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang cukup tinggi, sehingga diperlukannya pupuk pengganti, yaitu pupuk organik. Dengan penggunaan pupuk organik akan menghasilkan beras organik yang memiliki kualitas khusus yang dijamin keamanannya dari cemaran pestisida. Rancangan bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang meliputi subsistem agribisnis hulu, upstream agribisnis, subsistem usaha tani, on-farm agribisnis, subsistem hilir, downstream agribisnis, subsistem penunjang, supporting sistem agribisnis, dan subsistem pemasaran. Kelima subsistem tersebut saling berkesinambungan, dan jika setiap subsistem tersebut berjalan dengan baik,
maka keberlanjutan kelembagaan agribisnis padi organik juga akan terjamin, sehingga kontribusi dalam menyediakan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan, serta dengan adanya subsistem tersebut menjadikan subsistem usaha tani lebih terarah dan hasil produksi memiliki nilai tambah sehingga petani akan lebih produktif dari sebelumnya. Dengan tidak lupa peran dari beberapa pelaku lembaga yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan subsistem tersebut, seperti petani padi organik, agroindustri beras organik, kelompok petani, Gapoktan, peternak sapi, asosiasi padi organik, Bapeluh, dan lembaga keuangan. Sekian pendapat dari argumen dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.